Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan yang dikirimin langsung dari MSI Indonesia. Karena ini adalah MSI Project Zero, sebuah project yang saat itu diluncurkan di Computex 2023 dan saat ini sebetulnya kalian udah bisa beli di marketplace yang beredar di seluruh Indonesia ya. MSI Project Zero ini kalau misalkan kalian perhatiin ya dia minim sekali kabel. Meskipun namanya Zero sebetulnya nggak 100% itu kabel jadi hilang semua di area depannya. Tapi ya masih adalah satu kabel seperti kabel 12 VA/PWR atau konektor ke GPU, lalu kabel-kabel kecil seperti di all-in-one water coolingnya. Tapi sebetulnya ya Project Zero itu memang niatnya untuk ngebikin platform sebuah PC desktop itu menjadi lebih mudah perakitannya, menjadi lebih menarik juga tampilannya karena nggak banyak kabel yang berauran. Karena semua konektornya itu dipindahin ke bagian belakang. Rasanya penampilan emang jadi hal yang paling terlihat, tapi sebetulnya pindahnya semua colokan berkabel ke bagian belakang akan memudahkan penggunanya dalam proses perakitan. Oke, kalau lu terbiasa ngerakit PC, lu pekerja di toko komputer yang biasa rakit PC, kemungkinan lu ngerakit berantakan dan kelupaan colok sesuatu itu kecil. Tapi seringkali hal-hal tersebut emang kejadian juga kadang-kadang. Misalnya aja nih ya, kita udah ngerasa rakitan kita itu udah selesai, terus kita hidupin PC-nya. Tiba-tiba ada aja satu komponen yang nggak nyala, entah RGB-nya nggak nyala, atau salah satu fan-nya nggak nyala, atau nggak hidup sama sekali gara-gara kita lupa nyolokin front panel untuk tombol power dari casingnya. Akhirnya kita mau nggak mau bongkar beberapa komponen atau salah satu komponen dari PC-nya cuma perkara hal tersebut. Karena seperti yang kalian lihat, misalkan mau nyolokin konektor dari front panel, kalau ada di sebelah sini, misalkan VGA card-nya atau kartu grafisnya udah kepasang, itu dia bakalan jadi ribet dan mau nggak mau dibuka dulu kartu grafisnya, habis itu baru kita colokin lagi front panelnya, habis itu baru kita coba lagi. Atau fan atau RGB-RGB-an yang biasanya konektornya ada di bagian atas dan agak ketutup sama radiator dari all-in-one water cooling kalian, itu kalian juga kalau misalkan kelupaan bisa kerepotan. Atau bahkan kabel 8 pin CPU konektor yang ada di motherboard, kalau cooling udah kepasang di bagian atas terus lupa nyolokin 8 pin itu mau nggak mau kalian jadi harus ngebuka si IO water coolingnya. Jadi dengan Project Zero ini sebetulnya itu memudahkan kalian juga untuk merakit PC-nya. Jadi prosesnya juga dimudahkan, terutama buat kalian yang memang masih baru-baru ngerakit PC dan kadang ada aja hal-hal yang terlewat. Jadi semisal kalian ada yang kelewat, kalian tinggal buka back covernya di bagian belakang sini, lalu kalian tinggal cari aja posisinya di mana dan colokin semudah itu. Jadi prosesnya urutannya tuh bakalan jadi jauh lebih enak karena proses ngerakitnya itu otomatis kalian bakalan pasang dulu semua komponen inti seperti motherboard dan semua CPU, RAM, SSD, cooling bisa dipasang dulu semua ke dalam casing. Lalu sisanya terakhir adalah urusan perkabelan di bagian belakang semuanya. Ya bagian belakangnya memang belum tentu rapi sih, tapi area komponennya itu akan jadi jauh lebih clear. Efeknya ya bakalan estetik dia, dan ruangan di dalam casing jadi nggak sepadat itu. Walau kecil, tapi secara teori menghasilkan airflow yang lebih baik karena nggak terhalang banyak kabel. Problem dari Project Zero ini ialah belum adanya standar yang memang benar-benar pasti, karena colokan-colokan dari setiap motherboard itu posisinya bakalan beda-beda. MSI pun punya dua tipe, yang micro ATX dan juga yang ATX. Yang ada di gua ini adalah ukuran micro ATX dengan chipset B760M Project Zero dari MSI. Ini ngebikin produsen casing juga sekarang memang lagi agak kebingungan. Beberapa memang udah menyediakan untuk support Project Zero atau project-project dari brand lain, itu ada juga tapi ditandain supportnya itu untuk motherboard yang seperti apa dan dari brand mana gitu. Jadinya ya pemilihan casingnya memang masih sedikit karena faktor perbedaan posisi-posisi colokan dari motherboardnya ini. MSI juga baru nyediain MAG Pano M100R PZ White di sini khusus untuk Project Zero dengan motherboard micro ATX. Biasanya kan kita kalau ngerakit PC, kalau misalkan beli casing ATX ya dia pasti bakalan muat untuk micro ATX ataupun motherboard mini ITX. Tapi kalau misalkan kalian pakai Project Zero kayak gini, kalian harus bener-bener perhatiin itu casing bisa atau enggak untuk motherboard kalian. Nggak cuma merhatiin standar dari ukuran motherboardnya aja. Kalau kemarin kita ngelihat ukuran motherboard doang, micro ATX, ATX, atau mini ITX,
Tapi sekarang kita harus melihat juga, misalkan colokannya itu ada di belakang, nah ini colokan belakangnya punya MSI atau punya brand mana nih? Untuk PC yang ada di gua ini, spesifikasinya itu menggunakan Intel Core i5 14600K dan coolingnya ini adalah MSI MAG Core Liquid E360 Watt. Cooling ini adalah all-in-one water cooling berukuran 360 mili. Sama-sama berwarna putih sesuai dengan tema dari Project Zero kali ini. Fan-nya memang di sini masih ada kabel, tapi karena dia pakai Project Zero, jadi bisa langsung dilempar ke belakang aja semua dan nggak kelihatan aur-auran juga. Padahal ini cooling belum daisy chain. Nanti kita bakalan lihat juga kemampuan dari cooling ini seperti apa. Lalu untuk motherboardnya ialah MAG B760M Project Zero. Sebenarnya ada yang versi ATX dengan Z790, tapi di sini MSI pengen nunjukin kalau mereka untuk Project Zero juga nggak cuma di kelas-kelas yang super high-end aja, tapi di kelas chipset menengah seperti B760 juga mereka menyediakannya. Motherboard ini udah full semuanya punya colokan di belakang, termasuk colokan dari front panel. Ya kalau SSD memang masih di bagian depan karena itu memerlukan heatsink dan memerlukan ruang dari airflow juga. Lagi pula untuk M.2 itu kan dia nggak ada kabelnya. Ditandem sama 14600K juga sebetulnya yang nggak masalah karena B760 juga bisa di-unlock power limitnya di sini ya. Tapi untuk melakukan overclocking memang belum bisa. Lalu untuk GPU di sini menggunakan RTX 4060 Ti 16GB yang versi slim. RAM-nya Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5, SSD-nya MSI Spatium M461 1TB. Power supply-nya ini adalah MSI A750GF 750W 80+ Gold full modular. Dan casing ini MAG Pano M100R PZ White seperti yang gue bilang tadi. Casing ini sebetulnya punya bentuk yang sangat-sangat menarik ya. Kalau dilihat dari depan itu dia seperti rumah tipe-tipe zaman sekarang gitu bagian atasnya. Jadi ya sebetulnya ini tipe-tipe casing yang mirip-mirip dengan tren zaman sekarang ya. Fan samping begini gitu. Tapi dia punya lekukan-lekukan yang menurut gue unik aja gitu. Selebihnya ya dukungan Project Zero-nya ini, dan casing ini memang dikhususkan untuk Project Zero-nya MSI gitu. Nah untuk performance dari PC ini seperti apa? Mari kita cek ya untuk performance-nya dengan semua rakitan Project Zero yang dikirimin sama MSI ini kurang lebih seperti apa. Oke, untuk performance gue bakalan mulai dari performance CPU terlebih dahulu. Untuk Core i5 14600K ini sebetulnya adalah refresh dari 13600K ya. Jadi memang ketika power limitnya dilepas sekalipun, Core i5 14600K ini memang nggak punya skor yang terlalu begitu signifikan peningkatannya dari Core i5 13600K. Di sini gue lepas power limitnya ya, sekalian ngecek kemampuan dari coolingnya juga. Multicore-nya itu gue dapet di sekitar 23.200-an, sementara untuk single core-nya ada di sekitar 1967. Tentu ini nggak melakukan overclocking sama sekali karena ini menggunakan chipset B760 dan gue hanya membuka power limitnya aja. Baik itu power limit 1 ataupun power limit 2. Ketika power limitnya dilepas pada Core i5 14600K, di sini CPU package power menunjukkan angka sekitar 209 sampai dengan 210 watt maksimumnya. Dan itu maksimum temperaturnya ada di angka sekitar 90-an derajat Celcius. Dia sempat nyentuh angka 95 derajat Celcius, tapi belum mencapai angka TJ Max. Gue berasumsi bahwa ketika dia sentuh TJ Max di 100 derajat Celcius, cooling ini sanggup menahan beban sekitar 280 sampai dengan 300 watt, yang dimana itu bisa juga cocok untuk Core i7 14700K. Tentu CPU temperatur yang tinggi ini cuma kalian lihat ketika kalian itu jalanin all core ya, dan ketika kalian bermain game, CPU temperatur itu nggak bakalan segitu. Dia bakalan jalan adem banget, sekitar 50-an lah paling tinggi untuk CPU temperaturnya. Jadi ini juga bisa dibilang sebuah all-in-one water cooling yang memang udah lumayan powerful di kelas ini ya. Kalau untuk GPU-nya sih, si RTX 4060 Ti-nya ini udah adem banget. GPU temperatur saat gue stress test menggunakan Firestrike Ultra Looping, GPU temperaturnya cuma ada di 61,9 atau 62 derajat Celcius. Hotspotnya pun bahkan masih di 70-an. Sayangnya di sini nggak ada temperatur untuk memori ya, sensornya dari si RTX 4060 Ti Gaming X Trio yang versi slim ini. Jadi gue nggak tahu untuk memori temperaturnya itu dia dapat di berapa derajat Celcius. Tapi harusnya sih adem-adem aja karena ini 16GB GDDR6 bukan GDDR6X. Dan untuk kemampuan GPU-nya, di sini kan RTX 4060 Ti-nya itu yang versi 16GB ya. Sebetulnya nggak ada perbedaan dari RTX 4060 Ti yang versi 8GB karena cuma beda di kapasitas memorinya aja. Firestrike Ultra graphics score-nya ada di 7300 sekian. Lalu untuk 3D Mark Times Pi Extreme itu dia dapat graphics score di sekitar 6361 sekian. Jadi hanya beberapa skenario tertentu aja yang memang memanfaatkan VRAM besar yang nantinya bakalan punya efek ke si RTX 4060 Ti 16GB.
Contohnya ya kalau misalkan kalian main game beresolusi 2K ke atas dan kalian nggak pakai upscaler, itu mungkin kalian bakalan berasa perbedaannya dengan 4060 Ti yang 8GB, karena 8GB juga sebetulnya udah mepet banget apabila kalian memainkan dengan resolusi 2K. Tapi semisal kalian aktifin macam kayak DLSS 3 habis itu atau DLSS frame gain, sebetulnya itu jadinya dia nggak terlalu begitu kelihatan, karena DLSS 3 apalagi mode quality-nya itu juga udah punya kualitas gambar dan tekstur yang lumayan tajam. Jadi kalau bicara kemampuan gaming, sebetulnya yang 4060 Ti ini masih lumayan oke dan cukup moderat sebetulnya pada resolusi 2K. Hanya saja penempatan kapasitas memori 16GB-nya ini memang jadi agak rancu karena cuma beberapa skenario aja yang memang bisa kita manfaatin. Kayak di Adobe Premiere misalnya, itu sebetulnya ngaruh ya, karena semakin banyak sequence kita untuk preview, itu VRAM juga semakin kepake, apalagi kalau misalkan kita pakai GPU accelerated. Tapi kalau cuma sekedar encoding doang gitu ya, kayak misalkan di DaVinci Resolve, terus kalian cuma pakai buat encode tanpa ada sequence editing sama sekali, ya hasilnya bakalan mirip-mirip aja. Diekspor ke 4K pakai AV1 ya 2 menit 45 detik, untuk video 4K berdurasi 13 menit 2 detik. Untuk Stable Diffusion juga kemampuannya sebetulnya kalau misalkan kita ngeceknya melalui time taken, ya itu masih mirip-mirip juga, ada di sekitar 2 detikan gitu ya per image-nya untuk Stable Diffusion. Tapi semisal kalian pakai SDXL, itu kalian udah bisa dengan 4060 Ti ini karena dia VRAM-nya udah di atas 12GB, dan itu yang bakalan kelihatan nanti sama 4060 Ti versi 8GB. Lalu juga untuk Blender ya, untuk Blender di sini juga bakalan ngefek karena preview dari Blender semisal kalian pakai GPU accelerated juga itu memakan VRAM yang cukup besar. Tapi kalau untuk kemampuan rendernya di sini ya ukurannya gue sampel per menit ya. Hasilnya itu sebetulnya masih mirip-mirip juga dengan RTX 4060 Ti, sekitar 1000 sekian untuk scene classroom, habis itu scene monster sekitar 2040 sekian. Oke, kita masuk di bagian kesimpulan ya untuk PC rakitan kali ini, dan menurut gua Project Zero ini adalah langkah baru yang bagus. Bagusnya ini dari segi apa ya? Bagusnya karena dia bisa menghasilkan sebuah PC yang clean, jadi kelihatan lebih estetik, lebih keren, dan memudahkan kita dalam proses perakitan. Kalau misalkan kita ngomonginnya soal performance, sebetulnya ya performance-nya hampir nggak ada beda. Kalau komponennya memang udah punya kualitas yang bagus, seperti di sini coolingnya udah menghasilkan kualitas yang bagus, itu bukan karena kabelnya pindah ke belakang, tapi memang karena coolingnya bagus aja gitu. Kalau casingnya punya airflow yang bagus, ya casingnya airflow-nya ya bagus aja, bukan karena colokan-colokan yang pindah ke belakang. Jadi poinnya dari Project Zero ini ya sebetulnya paling tebel ada di dua itu sih. Dia mementingkan estetika karena jauh lebih clean gitu ya. Terus juga proses perakitan yang jadinya dipermudah di Project Zero ini. Gue sih berharap dengan adanya Project Zero harus ada standar baru nih. Kira-kira kalau motherboard yang colokan di belakang harusnya urutan colokan-colokannya itu seperti apa. Kayak misalkan colokan front panel yaitu posisinya harus sekian. Terus 8 pin, 24 pin terutama yang biasanya juga agak geser-geser sedikit di setiap motherboard, itu harus disamaratakan sehingga opsi dari penjualan casingnya juga dari brand third party-nya itu bakalan jadi jauh lebih banyak opsi pemilihan casingnya ke depan gitu. Gue sih berharap project-project kayak begini bakalan jadi standar baru sih gitu, karena ini betul-betul ya simple, hal yang simple sebetulnya tapi memudahkan juga gitu. Komen di bawah menurut kalian gimana MSI Project Zero. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.